Di Instagram adanya hi kak, hi sis. Nah, bahasanya beda. Oke, jadi perhatikan bahasa yang Anda gunakan di dalam setiap platform. Kemudian keyword dan frase apa yang ingin Anda target. Siapa yang menginfluencer orang, ya. Faktor-faktor apa yang mendorong orang untuk membeli. Kebiasaan-kebiasaan sosial media mereka, aspirasi dan preferensi mereka. Anda harus tahu. Pertanyaannya gimana Pak cara taunya? Gitu ya. Ada dua cara. Yang pertama adalah Anda bisa melakukan secara diskusi. Ya, diskusi itu Anda berbicara secara langsung, nanya langsung. Kalau nggak bisa nanya langsung, pakai survei. Ya, itu diskusi. Nah, kalau yang kedua, kalau diskusi tidak memungkinkan, karena kan nggak mungkin misalnya, aduh saya kenal aja enggak, ya, ngobrol juga belum pernah, tiba-tiba saya nanya diskusi dan segala macam kan nggak nyambung gitu ya. Ya udah, kalau itu tidak bisa dilakukan dengan cara asumsi yang kedua. Ya, Anda bisa melakukan asumsi. Asumsi itu artinya apa? Anda stalkingin aja tuh. Ya, kira-kira dia behaviornya apa sih? Kelas dia apa sih? Dia kerja di mana sih? Tinggal di mana sih? Udah punya anak atau belum dan lain-lain. Anda stalking ya sosial medianya mereka tuh. Ya, kalau mereka sudah datanya sudah dapat ya, kalau datanya sudah Anda dapatkan, maka Anda buat yang namanya seperti ini nih, buyer personanya. Misalnya, waduh namanya, umurnya, title, industri, company profile-nya dia, responsibilities, personality type-nya dia. Ini contoh aja, ini contoh ya. Nggak harus sama seperti ini. Oke. Okay? Value dan goals-nya, messaging strategi, top challenge, motivator, dan how we can help them. Ya, Anda catat. Kenapa sih ini harus dicatat? Karena teman-teman, ini akan menjadi dasar kita untuk masuk ya, melakukan penawaran kepada mereka. Ya, ini akan menjadi dasar. Contoh misalnya ada satu cerita waktu itu saya sempat baca di salah satu buku marketing gitu ya. Ada seorang suami istri ya. Ada seorang suami istri datang mau survei rumah ya, datang mau survei rumah. Nah, kalau kita aware dan kita perhatikan sikap dan sifatnya mereka, kita bisa dapat, kalau di dalam dunia marketing disebut sebagai hot button, ya, hot button, tombol panasnya gitu ya. Nah, di dalam cerita tersebut dibilang suami istri itu datang ke lihat-lihat rumah dan ternyata di depan rumah tersebut ya ada sebuah pohon sakura misalnya kayak gitu, ya, ada sebuah pohon sakura dan istrinya tersebut bilang, waduh Pak, ini rumahnya ada pohon sakuranya, mengingatkan seperti rumah saya waktu saya masih kecil. Nah, seorang sales yang aware, ya, seorang agent yang aware, dia akan mendapatkan ya buyer persona itu. Wah, ternyata si ibunya ini dominan dan ada faktor yang membuat ibu itu pasti kalau ditekan di faktornya tersebut akan beli. Akhirnya si agent itu tersebut apapun yang ditanya dan yang ditanya speknya dan segala macam, setelah ditanya diarahkan, tapi ada pohon sakuranya Bu. Nah, di perumahan lain nggak ada pohon sakuranya. Begitu ditanya yang lain, dijawab dan ada pohon sakuranya Bu. Nah, itulah yang menjadi hot button-nya. Nah, gimana kita bisa dapat hot button tersebut? Ya itu tadi, memperhatikan sikap, sifat dari si buyer persona ini dan kita masukkan ke dalam buyer persona yang kita list seperti ini. Seperti itu. Ya, itu namanya buyer persona. Nah, buat teman-teman ya yang mau belajar digital marketing juga silakan gratis. Teman-teman juga bisa subscribe ya YouTube saya di Juanda Rovelim. Instagram saya juga bisa di-follow di Juanda Rovelim dan Instagram Digital Marketing is Fun ya. Dan saya yakin kita bisa belajar lebih banyak dari sesi Q&A dibanding dengan saya yang cuma cuap-cuap doang ya. Karena dengan Q&A ini pertanyaan Anda ataupun kegalauan Anda ataupun kegelisahan Anda itu pasti akan terobati.
Seperti itu. Nah, dengan demikian, saya kembalikan lagi kepada Ibu Rose. Silakan, Bu Rose. Ya, terima kasih Pak. Ini keren banget ya. Jadi semakin membuat kita kepo Bapak Ibu. Jadi yang dari tadi memperhatikan, pastinya jadi bakal banyak pertanyaan. Jadi ini adalah sesi pertanyaan seperti biasa. Bebas bertanya biar tidak sesat di jalan, tapi pertanyaannya harus searah dan sejalan. Begitulah kira-kira ya. Oke, jadi Pak Juanda ini menarik sekali ya. Menarik sekali ketika nih sebelum yang lain nanya sambil mengumpulkan pertanyaan, aku mau nanya dulu. Jadi menarik sekali ketika Bapak mention bahwa konten adalah tadi Bapak bilang penjaga gawang ya. Kalau kita gini, kalau di misalnya Instagram kantornya gitu ya, Instagram kantor. Instagram kantor itu kan sometimes dia bicara mengenai menjual properti misalnya gitu. Mungkin ada listingan yang bagus gitu. Tapi berarti konten dia adalah dia lagi menjual properti. Kemudian mungkin next week dia lagi bikin konten adalah ngajak MA. Ayo teman-teman yang mau gabung di kantor Remax Fast misalnya gitu. Terus terus habis itu one day mungkin dia lagi sharing mengenai aktivitas dari MA-nya gitu di kantor gitu kan. Nah, itu kan konten-konten yang berbeda ya Pak. Nah, bagaimana melakukan formation dari itu Pak? Kan semuanya itu dilakukan di dalam satu rumah, lapangannya itu Instagram. Silakan Pak. Yes. Nah, kalau dilakukan seperti itu namanya lapangannya berantakan, ya kan? Sehingga si konsumen akan bingung, ini Instagramnya ditujukan untuk saya, ataukah ditujukan untuk memotivasi agent, ataukah ditujukan untuk merekrut agent, ya kan? Sehingga jadinya nggak jelas nih. Ya kan, ini tujuannya kalau kita punya satu Instagram yang gaduh-gaduh seperti itu, biasanya untuk berkembangnya lebih sulit. Biasanya dia akan cuma berkembang di kalangan followernya dia ataupun agentnya dia. Buyer biasanya nggak akan follow. Jadi memang dari awal ketika membuat sebuah akun, misalnya Instagram itu harus goalnya jelas ya Pak. Goalnya itu tujuannya. Berarti cuma satu gitu ya. Misalnya Instagramnya buat nge-branding, isinya branding-branding. Instagramnya buat jualan, isinya listingan-listingan. Begitu ya Pak ya? Ya, Instagram buat rekrut agent ya, isinya untuk agent gitu. Oke. Nice. Luar biasa jawabannya, ini cukup memuaskan saya lahir dan batin. Kalau Bapak tadi bilangnya luar dalam. Oke. Ya, kayaknya aku terpendam tuh ya, gergetan yang terpendam tuh kayaknya. Banget Pak. Tanya dong Pak. Aduh, langsung Ibu izin. Oh ya udah deh, yang udah unmute ini aku baru mau bacain yang dari chat. Mangga yang mau bertanya Ibu siapa nih? Saya Melani Pak dari Angel Property, mau nanya Pak. Ya. Kalau menurut Bapak yang masanya lebih banyak yang mana? IG, FB, atau YouTube, atau media sosial yang mana Pak? Terus yang kedua, kalau misalnya kita sebagai agent, nah itu satu IG itu lebih baik fokus di satu segmen atau boleh kita campur-campur, misalnya kita ada bisnis juga yang lain, dicampurin bagus atau bagaimana menurut Bapak? Sudah sekian, makasih. Oke, pertanyaan pertama, masanya yang lebih banyak yang mana? Nggak penting Bu, ya. Mau Facebook lebih banyak, mau YouTube lebih banyak, mau Instagram lebih banyak, itu nggak penting buat kita. Yang penting adalah berapa banyak yang mau follow kita, gitu ya. Kalau cuma ditanya siapa yang paling banyak, jawabannya Facebook. Facebook jumlah usernya ada 2,5 miliar pengguna gitu. Tapi 2,5 miliar pengguna itu nggak akan ngefek buat kita. Pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang mau follow kita dan bagaimana kita membuat orang mau follow kita. Itu yang harus dijawab. Ya kan? Nah, jadi misalnya ada orang nih yang followernya 1 juta gitu. Tapi dia nggak bisa jualan. Kenapa? Karena cuma sekedar follower atau mungkin dia beli follower gitu. Tetapi ada yang followernya cuma 100 atau 1000. Tapi transaksinya banyak tuh. Nah, kenapa? Orang yang follow dia memang real buyer, real orang gitu loh.
Nah, jadi jumlah follower ya banyak-banyakan menurut saya nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengkonversi, ya, ataupun kita bisa membranding diri kita di sosial media tersebut. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah boleh dicampur? Ya, tadi aja saya udah jawab. Perusahaan aja nggak boleh campur-campur tentang objeknya. Apalagi dicampur dengan kehidupan pribadi, dicampur dengan bisnis lain, akhirnya akan menjadi bingung. Gitu ya. Misalnya kita mau jualan nih, ya ada jualan properti, tapi di satu postingan ada kita lagi main sama anak, terus di satu postingan kita lagi curhat, habis diputusin pacar, gitu ya. Terus ada lagi di foto lagi habis berantem sama suami, gitu ya. Aduh, ini orang langsung ilfeel gitu ya. Ini apa sih, gitu. Jadi nggak jelas, jadi nggak profesional, gitu ya. Kalau bisa ada 2 bisnis, bikinlah 2 akun. Jangan dicampur, karena nggak lucu, Bu. Di satu pihak, Ibu jualan properti, di satu pihak lain, Ibu jualan MLM misalnya gitu ya, atau Ibu jualan suplemen, atau Ibu jualan gado-gado gitu ya, nggak nyambung. Orang akan, aduh ini mah percuma lah, ini nggak profesional lah, seperti itu. Oh, oke Pak, makasih. Terus apakah kita harus akunnya yang berbayar untuk iklan atau cukup yang free dulu Pak? Menurut Ya. Bapak gimana? Tadi saya bilang, Bu, kita mau pilih jurusan organik atau mau jurusan berbayar, bebas, boleh dua-duanya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ada 3 hal yang pasti kita akan keluar, Bu. Ada 3 hal. Uang, waktu, tenaga. Oke, uang, waktu, tenaga. Ya, kalau kita nggak mau keluar uang, ya, kalau kita nggak mau keluar uang, kita harus menggantinya dengan waktu dan tenaga. Ya, tapi kalau kita nggak mau cepet, mau dapat hasil yang banyak, ya kita harus rela keluar uang, gitu. Nah ini nggak bisa terelakkan nih, pasti akan keluar nih. 3 hal ini pasti akan keluar. Masalahnya kita mau keluarin yang mana? Kalau kita ngiklan ya, itu kita menggantikan waktu dan tenaga kita. Jadi biarkan saja si Facebook yang bekerja nyariin prospek buat kita. Tapi kita bayar dong. Gitu ya. Tapi kalau kita nggak mau bayar Pak, budgetnya belum ada, walaupun iklan tuh budgetnya murah ya teman-teman ya, itu bisa mulai dari 15.000 sehari ya. Ya kalau kita nggak mau keluar uang, ya kita keluar waktu dan tenaga buat apa? Buat nyariin orang satu-satu, nge-like-in orang satu-satu, ya postingin satu-satu. Nah itu keluar juga tuh pasti. Nah jadi Ibu pilih, Ibu mau lebih prefer keluar uang atau lebih prefer keluar waktu dan tenaga. Seperti itu, Bu Melani. Masih di mute, Bu Ros. Oke, Bu Melani sudah meng-mute, artinya sudah puas Bapak Juanda, nggak usah dicari-cari lagi. Ya, sudah terpuas. Udah malam ya. Ini saking bahagianya kalau ada Selasa ya begini, kita selalu santai Pak. Jadi nggak ada yang serius-serius meskipun kita belajar, jadi ada yang di tempat tidur, ada yang sambil nemenin anak, nemenin kucing, nemenin dogi, tapi sambil tetap belajar, ya kan? Nah, ini ada juga pertanyaan dari Pak Jai Zainuddin. Zainuddin, dari yang dijelaskan berarti menjadi agen properti yang menjual segala jenis macam properti itu bukan hal yang pas ya? Mangga. Sebenarnya sah-sah aja sih. Kalau selama masih satu kategori masih no problem. Artinya ya jualan properti yang FLPP bisa, jualan properti yang 2 miliar bisa, jualan ruko bisa dan segala macam. Sebenarnya sah-sah aja. Ya, nggak masalah selama masih satu kategori ya, masih bisa dimaafkan. Seperti itu. Tetapi akan lebih bagus kalau kita bisa menjadi spesialis. Ya, kalau kita jual segala macam jenis kan artinya kita jadi generalis tuh. Nah, ketika kita jadi generalis, orang menjadi kurang menghargai, ya, kurang menghargai. Dibanding dengan kalau kita jadi spesialis. Contoh kayak kita misalnya mau ke dokter deh misalnya ya. Kalau kita ke dokter, mau ke dokter umum apa ke dokter spesialis? Pasti mindset orang ke dokter spesialis. Walaupun ke dokter spesialis belum tentu langsung sembuh juga loh. Ya, bisa aja ke dokter umum juga dikasih obat bisa langsung sembuh gitu.
sama gitu. Mindset orang pasti akan tertuju sama yang spesialis. Nah, jadi daripada kita bermain di generalis, mendingan kita jadi spesialis. Sehingga orang kenal nih, oh kalau mau cari rumah FLPP, carinya Pak Zai ya. Oh, kalau mau cari rumah yang mewah, carinya Pak Jai. Jadi lebih spesifik gitu. Itu yang saya sebut sebagai niche market. Anda nggak perlu menjual semua hal. Anda nggak perlu menjual semua hal. Fokus satu segmen, yang mana segmen itu Anda benar-benar kuasai, dan jadilah profesional dan dibayar mahal di bidang tersebut. Ya, contoh kan kayak tadi dokter misalnya ya. Kalau dokter umum kan sekali pencet-pencet kan ya 20.000, 50.000 gitu ya. Tapi kalau coba dokter spesialis jantung, pengalaman 20 tahun, sekali pencet-pencet 300.000. Cuma 5 menit gitu ya. Nah, sama ya, ketika Anda jadi agent properti generalis, ya orang akan lebih sedikit dihargainya gitu dibanding dengan menjadi spesialis. Menurut saya sih seperti itu, Pak Jai. Oke, Pak Jai mungkin bisa di-unmute, Pak Jai. Ada suara. Nah, kayak Pak Johnson dong. Dengar penjelasan langsung minum. Antara alhamdulillah jelas atau gue pusing kepalanya gitu kan. Hai Pak Johnson, lama tak berjumpa. Ini ahli pergudangan dari Sunter guys. Jadi kalau menanya-nanya gudang langsung ke Pak Johnson. Langsung tuh kan. Itu langsung memang ahli pergudangan. Iya tuh. Jadi kalau nanya gudang Pak Johnson jawabannya, udah nggak ada yang lain. Ya betul sekali. Waktu itu saya ada klien juga lagi naksir gudang, nelponnya Pak Johnson. Padahal nggak ada spanduknya, nelfon aja Pak Johnson. Benar, Pak Johnson juga pasang spanduk. Gitu. Oke, kalau Pak Ismet spesialis apa? Ngobrak-ngabrik hati orang? Enggak kan? Kalau Pak Ismet ini spesialis ngelakuin properti sulit, kalau kata orang. Jadi mindset jelas, wah, properti saya sulit jual, udah Pak Ismet aja. Itu udah spesialis. Berat. Bayarannya itu loh Pak Juanda, bukan yang nggak mau, berat, ya kan? Iya benar. Spesialis. Iya benar, spesialis. Oke, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya, jangan bimbang, jangan ragu. Tidak, tadi kita masuk regis free ya, jadi ini benar-benar sesuatu yang gratis tapi berbobot. Nah, jangan pernah melepaskan kesempatan ini Bapak Ibu, karena tidak akan datang 2 kali momentumnya. Pastinya, ya kan? Nah, oke, karena biasa-biasa Pak Juanda pasti naikin invoice. Biar Pak Ismet yang membayar. Oh, sebelah saya emang bener-bener sugar daddy banget dah. Duduk manis, cuma ngeliatin orang ngomong, terus udah gitu udah live aja. Ini gimana sih nih orang, tapi ditaruh di e-flyer. Hey, kamu suaranya. Oke, ada ngomong apa? Enggak tahu, ngomong aja. Namanya host, Pak, host. Gitu ya. Iya. Oke, ada dari Ibu atau Mbak Widi ya. Pertanyaannya, apakah perlu dibuat tema-tema khusus di setiap aplikasi yang kita punya? IG, TikTok, dan lain-lain biar terlihat menarik. Oke, kalau bisa di-unmute, izin Pak, bentar. Kalau bisa di-unmute, mungkin Bu Widi bisa memperjelas nih. Kalau saya sih kurang jelas ya, maksudnya tema ini, tema background, tema settingan, postingan. Ya, tema postingan. Jadi maksudnya memang searah gitu, cuman satu ide gitu kan. Boleh Bu Widi mungkin kalau berkenan di unmute, tapi kalau dalam hitungan 3 nggak di unmute, kami serahkan ke Pak Juanda. 3, 2, 1, tampaknya mungkin sedang bergulat dengan anaknya maksudnya. Oke, Pak Juanda silakan dijawab. Ya, temanya ya kalau perlu mesti beda-beda ya. Kalau saya bilang temanya itu adalah sesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen. Ingat loh teman-teman ya, dalam membuat konten, jangan kata yang buat. Kata saya misalnya gitu, oh Bu Widinya lagi nyetir. Oh lagi nyetir, maaf ya Bu Widi, nafsu saya ngelihat. Jadi kalau dalam buat konten ya, dalam buat tema gitu ya, jangan saya mau buat kata Juanda nih, kata saya nih, ini lagi bagus nih, nah jangan. Gitu ya. Tetapi apa kira-kira yang dibutuhkan konsumen? Kenapa? Karena kalau kata saya bagus, belum tentu orang butuh.
gitu. Tetapi kalau orang butuh, kita provide informasinya, orang cari. Nah, jadi kalau misal dibuat beda-beda, yes, dibuat beda-beda, Bu. Ya, kenapa? Karena setiap platform, kebutuhannya juga beda-beda. Orang nyari ke Instagram itu dia mau lihat review atau dia mau lihat misalnya gambarnya bagus atau enggak dan lain-lain. Orang ke YouTube dia pengen lihatnya adalah misalnya rumahnya kayak gimana, ya, terus yang tour rumahnya kayak gimana, kontennya pasti beda gitu. Orang ke Facebook beda lagi kebutuhannya. Nah, jadi kita pelajari kebutuhan dari setiap platform tersebut. Nah, kita sajikan kontennya yang sesuai dengan kebutuhan orang seperti itu. Jadi nggak ada satu hal untuk semuanya. Kayak tadi saya bilang, kita bikin satu tema, kita post di YouTube, kita post di Facebook, kita post di Instagram, nggak bisa. Tadi bahasa, ya, itu akan terkendala di bahasa. Jadi nggak akan ada satu hal, satu konten untuk semuanya. Jadi konten yang sama bisa ditaruh di semuanya, tetapi harus dimodif dan disesuaikan dengan platformnya. Itu bisa kalau begitu. Itu namanya konten multiplier formula. Satu konten bisa untuk di berbagai macam platform, tetapi harus dimodif, disesuaikan. Gitu. Nah, Pak, kalau agent kedalaman kayaknya ngomongnya nih pada bengong. Enggak. Ini justru makin dalam makin seru, Pak. Nah, kalau misalnya kalau kita agent kan kita kan jualan nih, kan kita belum tahu kebutuhan konsumen sebenarnya kan. Ya. Tapi karena kita ngelisting ya kita jualan gitu lewat platform itu. Bagaimana Pak? Kalau Bapak bilang underline-nya berdasarkan kebutuhan, itu kan kita jualan gitu. Maksudnya kita kan ngelisting itu gimana? Ya, kembali lagi. Do you know your customer? Oh, oke. Sip. Kan saya tahu dong database saya ini siapa aja dong. Kan tahu. Kalau kita sering interaksi sama mereka kan kita tahu kebiasaannya begitu. Atau dibalik. Kita punya listingan nih. Punya rumah 2 miliar. Ya kan? Punya rumah 2 miliar, 3 kamar, 2 kamar mandi, 2 carport dan lain-lain. Fitur. Oke, nah dari fiturnya itu kita lihat manfaatnya ini untuk siapa. Oh, punya 3 kamar tidur. Ngapain orang punya 3 kamar tidur? Siapa yang butuh 3 kamar tidur? Oh, kalau yang butuh 3 kamar tidur itu biasanya keluarga anak 2. Nah, itu kan dapat tuh bayar personanya. Nah, kalau keluarga ada anak 2, mesti dilihat lagi. Anaknya ini masih sekolah apa udah kuliah misalnya kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau anaknya masih sekolah, nah konten yang pas tuh apa nih? Gitu. Nah, jadi kayak gitu tuh dipikirinnya. Gitu. Jadi dari fitur ke manfaat, siapa yang menggunakan, siapa yang butuh manfaat tersebut, dan terakhir di mana mereka berada. Nah, inilah yang nanti kita main. Apakah mainnya di Instagram, apakah mainnya di Facebook, apakah mainnya di YouTube, tergantung dari urut-urutan ini. Gitu. Oke, thank you banget Pak, jelas. Nih kita balik lagi ke chat. Ini ada yang nanya nih Pak, bentar. Malam Pak, apakah bisa digabung nih sosmed kita, properti sewa dan jualan antara ruko, rumah, tetapi di wilayah yang sama? Jadi propertinya beda-beda, nggak masalah. Oke, Pak Haidar A. Oke. Selama masih satu kategori ya. Kategori apa tuh Pak maksudnya? Ya tadi kan ruko, rumah itu kan masih satu kategori properti kan. Oh, properti, iya. Kalau masih satu kategori nggak masalah, asal jangan dicampur. Kategori. Oh, besoknya jualan ayam geprek gitu misalnya kan. Oke. Nah, kalau misalnya kita wider konteks nih Pak. Dia misalnya properti sewa dan jualan ruko dan segala properti dengan berbagai macam wilayah. Nggak apa-apa juga, asal Nggak satu apa-apa. kategori. Nggak apa-apa. I see. Selama dia cover wilayahnya kan, jangan selama sampai. dia cover.
Dia nggak ngerti wilayahnya kan lebih konyol Iya. ya Pak ya. Dia buka di Bali, dia nggak ke Bali. Ntar yang Iya gimana? benar. Benar-benar. Buka di Kelapa Gading di sebelah mananya Boulevard. Boulevard yang mana ya? Nah, lo benar-benar benar. Selama dia bisa jawab nggak masalah. Oke, oke, mantap, mantap. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Windy Lee Remax Perkasa. Ini tadi yang rambutnya tebal sekali nih kayaknya. Pak, seberapa powerful ya penggunaan hashtag di IG? Enggak. Oh, powerful banget. Ya. Hashtag. Oh, ya harus okay. hashtag. Kenapa? Gini loh teman-teman. Ya, ketika Anda posting di Instagram, ya, kalau nggak pakai hashtag nih ya, maka yang bisa lihat postingan Anda itu adalah Anda sendiri dan teman-teman Anda. Itu pun tidak semua teman Anda bisa melihat. Berdasarkan rata-rata, hanya 1-3% saja yang melihat postingan Anda. Artinya, kalau teman di Instagram Anda cuma 100, ya, ketika Anda posting, hanya akan ada 1-3